Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurbaiti, jurusan Manajemen Dakwah kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat dan pengertian pesantren atau madrasah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian pesantren atau pengertian madrasah. Perkataan pesantren itu berasal dari kata santri yang awalan dengan kata pe dan akhiran dengan kata an. Nah, menurut Suegarda Porkawajo menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri, yaitu orang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren memiliki arti tempat orang tinggal yang untuk belajar agama Islam. Nah, dengan perkataan madrasah yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. Nah, pandangan madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama. Nah, madrasah adalah lembaga pendidikan yang tumbuh setelah masjid. Salah satu faktor penyebab tumbuhnya madrasah adalah karena masjid telah penuh dengan tempat belajar dan hal ini sangat mengganggu aktivitas ibadah sholat. Nah, jadi di sini bisa dijelaskan pesantren dengan madrasah itu hampir sama, hampir mirip. Sedangkan kalau pesantren itu mungkin kita itu tinggal di tempatnya, di situnya. Jadi bukan di rumah. Nah, sedangkan madrasah kan tadi sudah dijelaskan. Kalau madrasah itu kan lebih dikenal dengan sekolah-sekolah agama seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah alawiyah kayak gitu kan. Nah, madrasah ini tumbuhnya itu setelah masjid. Mungkin ini ya. Mungkin zaman dulu itu belum ada sekolahan. Jadi belajarnya itu kayak seperti di masjid gitu kan. Jadi kalau ada yang mau ibadah gitu kan jadi terganggu gitu kan. Jadi bentrok. Jadi mungkin setelah masjid baru madrasah gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian masyarakat. Nah, dalam ilmu sosial, masyarakat secara gampang bisa diartikan dengan dalam dua jenis. Yang pertama itu dinamakan kelompok budaya atau komunitas dalam bahasa sosiologinya. Yang kedua itu masyarakat madani, yaitu setiap orang pertama-tama tidak dianggap sebagai anggota civil society, tetapi dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Nah, masyarakat juga merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Nah, setiap masyarakat memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan manusia dari bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Jadi, masyarakat itu pasti mereka berbeda-beda budaya gitu kan. Ada budaya Sunda, ada budaya Jawa dan yang lainnya gitu kan. Tapi dia tetap dalam satu bangsa gitu kan, satu negara gitu kan. Jadi mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Larasati. Saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pondok pesantren. Seperti yang kita tahu, hubungan madrasah dan masyarakat itu merupakan sebuah sarana yang sangat penting dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik di madrasah. Madrasah dan masyarakat ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan madrasah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, madrasah juga perlu menunjang pencapaian tujuan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, madrasah memiliki kewajiban untuk memberi penerangan terhadap tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Dan begitu, madrasah harus mengetahui secara jelas apa saja kebutuhan, keadaan, harapan, serta tuntutan masyarakat, terutama terhadap madrasah. Dengan kata lain, madrasah dan masyarakat itu harus dibina dengan suatu hubungan yang harmonis. Nah,
Dengan hubungan yang harmonis ini dapat membentuk yang pertama, saling pengertian antara madrasah, masyarakat, orang tua, serta lembaga-lembaga lain yang berada di masyarakat termasuk dunia kerja. Yang kedua, saling membantu antara madrasah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti, serta peranan masing-masing. Yang ketiga, terciptanya kerjasama yang erat antara madrasah dan pihak-pihak lain yang berada di masyarakat, sehingga mereka memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya pendidikan di madrasah. Melalui hubungan yang harmonis itu, diharapkan dapat tercapainya tujuan hubungan madrasah dan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di madrasah yang secara efektif, produktif, serta efisien, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan madrasah yang produktif dan berkualitas. Yang selanjutnya yaitu tujuan diadakannya hubungan pondok pesantren atau madrasah dengan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran yang ingin direalisasikan pondok pesantren. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pondok pesantren tentang keadaan serta aspirasi masyarakat terhadap pondok pesantren. Yang ketiga, menggalang usaha orang tua serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan di pondok pesantren di era pembangunan. Dan yang terakhir yaitu adalah membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren dan program-programnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkon dari kelompok 11 tentang manajemen pondok pesantren. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang 3 materi terakhir dari kelompok saya, yaitu ada ruang lingkup, hubungan pondok pesantren dengan masyarakat, terus prinsip-prinsip hubungan pesantren dengan masyarakat, lalu yang terakhir teknik-teknik hubungan pesantren dengan masyarakat. Nah, langsung saja, ruang lingkup hubungan pondok pesantren dengan masyarakat ini ialah peranan penting dalam meningkatkan kualitas pondok pesantren yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan dengan baik, yang efektif. Ruang lingkup sasaran dalam pelaksanaan pondok pesantren ini dengan masyarakat dirinci menjadi 3 macam kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang tua murid atau santri. Dapat dilakukan secara perorangan bisa maupun secara kelompok yang berkaitan dengan komitmen pesantren atau majelis pesantren. Lalu kelompok kedua ada kelompok masyarakat luas atau masyarakat umum. Nah, melakukan hubungan dengan masyarakat itu melalui berbagai kegiatan formal maupun non formal. Hal ini bertujuan untuk memajukan pondok pesantren dalam hal positif kepada masyarakat. Nah, yang ketiga, kelompok terakhir, kelompok instansi, khususnya dunia usaha. Jelas, hubungan pondok pesantren dengan masyarakat pada kelompok ini dilakukan dengan berbagai cara, misal melalui praktek kerja lapangan atau praktek dakwah. Tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya relasi program yang dilakukan dengan kebutuhan pondok pesantren dalam dunia usaha. Dengan adanya pondok pesantren ini, masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas program pondok pesantren. Itu dari ruang lingkup. Nah, di sini ada prinsip-prinsip hubungan pesantren dengan masyarakat. Agar pelaksanaan hubungan pesantren dengan masyarakat dapat mencapai sasaran secara optimal, maka dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan prinsip. Apa aja? Yang pertama adalah prinsip otoritas. Yang kedua, prinsip kesederhanaan. Dan yang ketiga, prinsip kejujuran. Dan yang keempat, prinsip ketepatan. Prinsip otoritas. Dalam pelaksanaan ini, hubungan pesantren dengan masyarakat, kepala pesantren memiliki tanggung jawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan prinsip kesederhanaan. Prinsip ini memberikan petunjuk
bahwa program-program hubungan pesantren dengan masyarakat harus dilaksanakan secara sederhana, jelas, dan realistis. Dan yang ketiga, prinsip kejujuran. Dalam melaksanakan hubungan pesantren dengan masyarakat, kejujuran sangat penting artinya. Kenapa? Sekali pesantren memberikan informasi yang tidak benar, kepercayaan pesantren akan berakibat fatal. Pesantren tidak akan kembali dipercayai. 4. Terakhir, prinsip ketepatan. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apa yang disampaikan kepada pesantren dengan masyarakat harus tepat, baik dilihat dari segi isi, waktu, media yang digunakan, atau apapun, serta tujuan yang akan dicapai. Dan terakhir, materi akhir, yaitu ada teknik hubungan pesantren dengan masyarakat. Adapun teknik ini dalam mengadakan hubungan antar pesantren dengan masyarakat, di sini pemateri mempunyai beberapa teknik, yaitu adalah ada laporan kepada orang tua murid, karena sesekali guru tidak hanya membuat laporan kemajuan belajar melalui rapor saja, melainkan laporan dalam bentuk surat tentang perkembangan belajar anak kepada orang tua muridnya. Dan yang kedua, pameran pesantren. Pameran ini merupakan teknik yang efektif untuk memberikan informasi tentang hasil kegiatan dan keadaan pesantren pada masyarakat umum atau masyarakat sekitar bisa. Nah, 3, kunjungan kepada pondok pesantren. Yang dimaksud di sini adalah kunjungan orang tua murid ke pesantren. Dan yang keempat, kunjungan ke rumah murid. Nah, kunjungan ke rumah murid ini oleh guru merupakan cara yang efektif dalam mengadakan hubungan dengan wali murid agar dekat chemistry-nya. Agar si santri ini, si murid ini, si anak ini lebih dipercaya lagi untuk mondok di tempat tersebut. Itulah hubungannya. Nah, yang kelima, melalui organisasi perkumpulan alumni pesantren. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang mempunyai angkatan tahun berapa, tapi masih kumpul karena ketika pondok memanggil, entah itu hari haul dari pemimpinnya atau dan yang lainnya. Nah, perkumpulan alumni ini dapat menimbulkan rasa solidaritas antara alumni pesantren dengan masyarakat. Nah, masyarakat juga tahu, wah, pondok pesantren ini alumninya banyak nih. Nah, yang keenam, melalui praktek kerja atau praktek lapangan, atau bisa disebut praktek dakwah. Nah, di mana pesantren menjalin kemitraan dengan dunia luar atau organisasi atau lembaga. Maka hal ini merupakan sasaran yang tepat bagi pesantren untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai. Nah, ada pertanyaan nih. Mengapa demikian hanya hubungan pesantren dengan masyarakat? Lalu apa efek dari peran wali santri ini? Nah, di sini ada 3 keuntungan dari peran wali santri ini. Yang pertama, mereka dapat memberi informasi tentang pendidikan pada umumnya dan khususnya di pesantren. Nah, yang kedua, partisipasi wali santri ini dapat menumbuhkan komitmen mereka untuk mendorong prestasi anak-anaknya yang ada di pesantren. Dan yang ketiga, yang terakhir, partisipasi wali santri ini dalam proses pembuatan keputusan akan mengurangi tingkat resistensi dalam implementasi program-program pendidikan pesantren. Dan yang jelas, bentuk partisipasi ini akan beragam antara pesantren satu dengan yang lain, apapun pokoknya bentuknya. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan dari 3 materi terakhir yang ada di pemakalah kelompok saya, manajemen pondok pesantren. Nah, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.